No need to fight tonight. Saya masih akan menjelaskan bubble short scanning, koordinat bubble short scanning. Bubble short scanning. Bubble short merupakan salah satu bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran harga pada prosesnya. Idenya adalah gelembung air yang akan mengapung. Elemen berharga kecil akan diapungkan, artinya diangkat ke atas melalui pertukaran. Pertama, kita buat identitasnya dulu, karena kemarin sudah membuat, jadi bisa di copy aja. Lalu bikin judulnya bubble short scanning. Nah, karena ascending berarti hasilnya itu harus kecil ke besar. Lalu kita bikin integer datanya itu, di soalnya ada 6. Bisa kita langsung copy aja dari soalnya. Nah, lalu integer n sama dengan 6. Nah, lalu kita lanjut ke pengulangan. For integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari n minus 1 sampai i plus plus. Lalu buka for lagi, for integer c sama dengan i plus 1 sampai j kurang n sampai j plus plus. Lagi if, kita ke permisalan pakai if data j kurang dari data i jadi temp sama dengan data i. Nah, terus data i sama dengan data j. Data j
sama dengan temp. Habis itu kita langsung buat printf-nya. Printf data yang telah diurutkan Nah, lanjut bikin pengulangan lagi, pakai for integer i sama dengan 0, i sama dengan 0 sampai i kurang dari n sampai i plus plus ini bikin scanf lagi persen 5D data i. Jadi kita persen 5D, terus nanti bakal dibalikin ke data i ini. Nah, sudah jadi untuk codingan bubble sort ascending. Coba kita run dulu. Nah, misalkan ascending itu hasilnya harus dari kecil ke besar. Di soalnya 3, 9, 5, 4, 25, 8, 19. Berarti betul dari kecil ke besar 3, 4, 8, 19, 25, 95. Selanjutnya yaitu untuk codingan selection sort descending. Selection sort, ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pas untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk selection sort descending, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Nah, karena dari identitas sampai integer datanya sama, jadi kita bisa copy dari yang bubble. Kita langsung copy saja yang datanya diganti jadi lalu kita buat integer n sama dengan 6 n sama dengan 6 imin sama temp. Lalu langsung kita buat pengulangannya, itu pakai for integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1 sampai i plus plus. Lalu i min sama dengan i. Nah, bikin pengulangan lagi, yaitu for integer j sama dengan i plus 1 sampai i kurang n min 1 sampai i plus plus. Lagi jadi
if kita bikin permisalan if ini C karena tadi udah I. Nah yang C itu permisalannya if A nya itu J lebih dari A nya Imin maka Imin sama dengan D. Nah, terus lanjut lagi ke permisalannya. Kalau misalnya si Imin tidak sama dengan I, nih misalnya si Imin tidak sama dengan I, maka nya sama dengan Imin, lalu si Iminnya sama dengan A I. Jadi si A I-nya sama dengan M. Nah, lalu kita bikin ke printf. Data setelah sorting menggunakan selection sort kita ke pengurangan lagi for integer I sama dengan 0 sampai I kurang dari N sampai I plus lalu lagi bikin printf nya bikin printf yaitu persen 5D 5 A I. Nah ini udah jadi codingannya, kita coba run. Oh belum pakai koma. Taran ada yang salah. Di sini sorry ini jadi kurang N aja. Nah jadinya karena ini descending maaf belum diganti judulnya, terus selection. Nah selection short descending
Karena descending itu dari besar ke kecil, jadinya 95, 25, 19, 8, 4, 3. Halo, saya Ria Danisha. Di sini saya akan menjelaskan searching dari Google Search Ask Candy. Nah, pertama-tama kita copy paste dulu kode yang sudah kita buat atau kode yang kita buat, lalu kita buat indeks data terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Indeks data akan selalu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sesuai datanya ya. Ini kita rapikan dulu. Setelah itu kita akan lanjut lagi. Di sini kita harus membuat dulu syaratnya terlebih dahulu. Kita tulis syaratnya, apa saja syarat yang ada. Itu pertama, kita lihat di codingannya. Yang pertama itu ada I kurang dari N min 1. Kita copy paste seperti ini. Setelah itu syarat kedua itu C sama dengan I plus 1. Kita copy paste seperti ini. Syarat selanjutnya yaitu C kurang dari N. Copy paste lagi. Itu jika kita mulai dari I sama dengan 0. Karena ini dimulai dari 0, lalu maka 0 kurang dari N-1 karena N-nya 6 dikurangi 1 maka 5. 0 kurang dari 5, apakah 0 kurang dari 5? Ya, karena memenuhi maka akan berlanjut yaitu ke C. C sama dengan I plus 1, dan I nya 0 maka J nya dengan 1. Lalu apakah 1 kurang dari N? N nya 6, kira-kira 6. 1 kurang dari 6 ya benar. Karena syarat memenuhi maka akan masuk ke tahap codingannya. Rumus yaitu rumus if sama dengan
data C kurang dari data I. Nah, kita copy paste saja. Kita lanjut lagi. Kalau tadi syarat memenuhi, maka data C nya 1 kita tulis 1 kurang dari data 0, karena ini 0 ya. Data 1 kita lihat dulu. Jadi data 1 itu ada 95, kita ketik 95 kurang dari data 0 nya adalah 3, kita ketik 3. Apakah 95 kurang dari 3? Tidak, karena 95 itu lebih besar ya. Kalau tidak, kita lanjut ke Y sama dengan 2, karena disitu ada tulisan 2, J nya plus pasti akan terus bertambah. 2, apakah 2 kurang dari 6? Ya, maka lanjut lagi. Itu data 2 kurang dari data 0. Kita lihat data 2 itu 4 kurang dari 3. Kalau begitu kita lanjut lagi ke C sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya, karena iya, maka kita lanjut lagi. Ini data 3 kurang dari data 0. Kan data 3 nya itu 25 kurang dari 3. Karena lebih besar maka tidak. Lanjut lagi, yaitu C dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Itu ya. Lanjut lagi, maka data 6 itu kurang dari data 0. Kita lihat data 4 itu 8 kurang dari 3. Tentu saja tidak ya. Jadi kita lanjut lagi, yaitu ke C
sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Karena iya, maka kita lanjut lagi, yaitu data 6 kurang data 5 kurang dari data 0. Ya, data 5 nya itu 19 kurang dari 3, tentu saja tidak. Karena tidak, kita lanjut lagi, yaitu kc sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Karena tidak, kita akan lanjut ke I sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena ada keterangan I plus ya. Lalu apakah 1 kurang dari 5? Tentu saja ya. Jadi kita lanjut tahap selanjutnya. C sama dengan 2, karena 1,1 ya. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Lanjut. Data 2 kurang dari data 1. Data 2 itu 4, kita tulis 4 kurang dari data 1,95. Ya, karena benar, maka karena benar ya itu keadaannya, maka kita akan masuk ke dalam rumus. Rumus yang ada di kodikannya ya, karena di sini yaitu ada tem sama dengan data I, lalu data I itu sama dengan data J, dan data J sama dengan tem. Kita tulis tem sama dengan data I nya itu 1, kita tulis 1 berarti sama dengan, kita lihat data satunya itu 95, kita tulis 95. Selanjutnya yaitu data I, berarti I nya itu 1, data 1 itu sama dengan data C. Nah, data C nya itu 2. Di sini data 2 nya itu 4. Lanjut lagi itu ke data 2, data C 2 sama dengan tem, dan temnya itu 95. Nah, ini tuh nanti kita akan berpindah tempatnya berbalik. Nah, di sini kita copy paste aja. Kita rapihin sedikit. Nah, ini kan urutan data semulanya.
Nah, kalau di sini itu data satunya itu menjadi 4, kita ubah menjadi 4, lalu data 2-nya itu menjadi 95. Dari sini itu kali ya. Kalau sudah beres seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke Y sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Karena iya, kita lanjut lagi, yaitu ke data, masuk ke data 3 itu kurang dari data 1. Kita lihat ke yang sudah diubah ya. Data 3-nya itu 25 kurang dari data 1-nya itu 4. Karena tidak, kita lanjut lagi. Y sama dengan 4, lalu 4 kurang dari 6, maka 4 kurang dari 6 ya. Masuk lagi, apakah data 4 kurangi dari data 1? Pertama kita lihat data 4-nya itu 8. 8 kurang dari 4, jika tidak, maka lanjut lagi ke C sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kita masuk, itu data 5 kurang dari data 1. Data 5 itu 19 kurang dari 4, tentu saja tidak. Maka lanjut lagi, itu ke C sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Itu tentu saja tidak. Maka kita akan lanjut ke I sama dengan 2. Apakah 2 sama dengan kurang dari 5? Ya, maka masuk ke C sama dengan 3 karena ini 2. Lalu apakah 3 kurang dari 6? Ya, maka kita lanjut. Tahap selanjutnya itu data 3 kurang dari data 2. Kita lihat data 3-nya itu 25 dan kurang dari data 2-nya itu
95. Karena iya, maka kita akan masuk lagi ke codingannya, itu adalah temp sama dengan data i. Karena i nya 2, kita tulis data 2, yaitu sama dengan 95. Lalu di sini data 2 itu sama dengan data j, dan j nya 3, kita tulis 3 sama dengan di sini data 3 itu 25. Lalu kita data 3 itu sama dengan temp, dan tempnya yaitu 95. Sudah begini, kita copy paste dulu lalu yang di atas. Nah, kalau kita ubah ya, karena di sini data 2 nya berubah, kita ketik menjadi 25, lalu di data 3 nya kita ubah menjadi 25. Nah, jika sudah begini, kita lanjut lagi seperti tadi, yaitu kecil sama dengan 4. Apakah 4 dari 6? Ya. Maka data 4 itu kurang dari data 2, kita lihat data 4 di sini itu 8, kita tulis 8 kurang dari data 2 nya itu 25. Di 8 kurang dari 25. Iya, karena benar pernyataannya itu, kita masuk lagi ke rumus, yaitu temp sama dengan data 2 itu sama dengan 25, dan lagi data 2 itu sama dengan data 3, yaitu data 4, yaitu 8. Lanjut ke data 4 itu sama dengan temp, dan tempnya itu 25. Copy paste yang di atasnya. Nah, seperti ini, kita copy paste, lalu kita ubah posisinya. Pertama itu data 2 itu menjadi 8, terus 8, lalu di data 4 itu kita ganti menjadi 25. Oke, kita lakukan sedikit.
Oke, ini kalau sudah selesai ditukarkan, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu C sama dengan 5. Maka 5 kurang dari 6, ya, karena benar, maka lanjut lagi, yaitu ke data 5 kurang dari data, yaitu data 2. Nah, kita lanjut, kita lihat data 5, yaitu 19. Pas 19 kurang dari data 2, yaitu 8. Maka 19 kurang dari 8, tentu saja tidak. Di sini kita lanjut lagi, itu ke J sama dengan J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu saja tidak. Kalau sudah begini, kita akan lanjut lagi ke I sama dengan 3. Ini 3 kurang dari 5, tentu saja ya. Lanjut, sini J-nya sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Ya, kita lanjut, yaitu data 4 kurang dari data 3. Di sini data 4 itu 25 kurang dari data 3 itu 25. Karena benar, perhatikan, kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu tem sama dengan data 3 Ini data 3 ini itu 95, lalu data 3 itu sama dengan data 4. Di sini data 4 itu 25, lalu itu data 4 itu sama dengan 10, kebalikannya, yaitu 95. Nah, ini kita copy paste bagian ini. Kita ubah di sini data 3 itu menjadi 25 dan data 4 menjadi 95. Maka kita lanjut tahap berikutnya, ini yaitu C sama dengan 5. Maka ini kurang dari ini, kami lanjut lagi untuk data 5.
25 karena dia kita lanjut cukupkan sama dengan data 5 data 3 itu sama dengan 25 dan data 3 itu sama dengan data 5 itu 19 lalu masukkan lagi ke data 5 itu sama dengan tem itu 25. Kita copy paste lagi, kita tukar lagi di sini data 3 nya menjadi 19 dan data 5 nya menjadi 25. Nah, sudah selesai. Kita lanjut lagi, kita buatkan J ada 6, maka 6 kurang dari 6 tentu saja tidak. Maka lanjut lagi, ke I sama dengan 4. Maka 4 kurang dari 6 tentu saja ya. Lanjut ke J sama dengan 5 sampai I 5 kurang dari 6 ya, karena benar. Saat ini masuk lagi ke data 5 itu kurang dari data 4. Nah, di sini lihat data 5 itu 25 kurang dari 25 ya, kurang ya, benar. Kalau benar kita lanjut ke kata sama dengan data 4 yaitu data 4 nya 95 kita ketik, lalu data 4 itu sama dengan data 5. Nah, di sini data 5 ini 25 kita ketik. Nah, setelah itu data 5 itu sama dengan yaitu 25. Sini kita copy paste lagi aja yang di atasnya. Nah, lanjut ke datanya di sini tempatnya itu menjadi 25. Kita tulis 25 dan data 5 nya berubah menjadi 95. Di sini itu udah berat ya, kelihatan itu dari 3, 4, 8, 19, 25 dan 95. Berarti di sini klik double button itu sudah selesai prosesnya. Kita buktikan ya. Nah, kita buktikan ini sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6 itu tentu saja tidak. Kau lanjut ke I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tentu saja tidak. Nah, karena sudah tidak ada lagi
Oke, maka ini akan dianggap selesai. Di sini kalau teman juga sudah berhitung, berarti sudah selesai. Sekian penjelasan mengenai bubble sort ice candy. Nah, di sini aku mau jelasin yang bagian selection short descending. Karena codingannya udah dibuat, kita langsung aja copy segini. Terus kita masuk ke notepadnya, kita copy di sini. Nah, sebelum masuk ke syaratnya, kita tambahin ini, jangan lupa yang indeks A. Datanya ada 6. Kita tulis indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks yang terakhir indeks 5. Kenapa sampai 5? Karena kita mulainya dari 0. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke syarat. Di sini yang pertama syaratnya ada I kurang dari N-1. Nah, ini tuh diambil dari sini. Selanjutnya syarat yang kedua ada I- sama dengan 1. Nah, yang ini kita ambil dari yang ini. Ini salah ya, harusnya I. Nah, selanjutnya di sini ada J sama dengan I plus 1. Ini kita ambil dari syarat yang di looping ini. Selanjutnya ada J kurang dari N. Kita ambil dari syarat yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang if-nya jika sudah terpenuhi. Nah, kita langsung mulai ke kondisi yang pertama. Mulai dari I sama dengan 0. Nah, di sini kan kita udah tahu I-nya sama dengan 0. Nah, kita langsung di sini masukin 0. Lalu kurang dari N-nya kita lihat dari sini 6. Terus kita kurang 1, jadi 6 kurang 1 5. Berarti di sini 0. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya iya. Nah, di sini kita udah tahu I-nya berapa, 0. Jadi I- sama dengan 0. Di sini ada J sama dengan I plus 1. Nah, di sini kita cari J. I-nya di sini kita punya 0. 0 ditambah 1 berarti 1. J-nya langsung masukin 1. IN-nya 6. Nah, di sini berarti apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, ini udah terpenuhi, kita masuk ke if-nya. Nah, di sini if-nya itu data J lebih besar dari data I-. Di sini A itu sama dengan data ya. Nah, berarti kita langsung masukin data ke 1 itu berapa? Kita lihat dari sini. Nah, data ke 1 ini ada angka 95. Kita tulis 95. Selanjutnya data ke 0 ada angka 3. Nah, berarti di situ 95 lebih besar dari 93. Jawabannya iya. Jika ya, berarti kita langsung eksekusi ke yang I- sama dengan J. Nah, J-nya kita ubah jadi 1. Nah, di sini berarti kita punya nilai I- yang baru. I- sama dengan 1. Kalau udah ketemu kurung kurawal, kita langsung looping ke yang ke atas lagi nih. Langsung masuk ke J2. Kenapa J2? Karena di sini datanya I++. Berarti di sini langsung masukin aja 2. Apakah kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, langsung masuk
eksekusi ke if-nya. Nah, di sini langsung masukin data 2 dan data 1. Data 2-nya dia berubah karena di situ J-nya 2. Nah, iminnya kita udah ada imin yang baru dari imin yang ini, berarti kita 1. Nah, di data 2 ini di sini ada angka 4. Selanjutnya di data ke 1 ada angka 95. Nih, selanjutnya berarti apakah 4 lebih besar dari 95? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita langsung looping lagi karena tidak terpenuhi syaratnya. Nah, yang ini berarti kita lanjutin, tambahin J-nya jadi J3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, kita langsung masuk ke if, langsung masukin angka-angkanya J dan imin. Data ketiga lebih besar dari data ke-1. Kita lihat data ketiga itu ada angka 25 dan data ke-1-nya di sini ada 95. Apakah 25 lebih besar dari 95? Jawabannya tidak. Jika tidak, lanjut ke looping lagi. Kita punya J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Masuk ke if, data J sama data iminnya kita masukin. Data 4 ada angka 8, data ke-1-nya ada angka 95. Apakah 8 lebih besar dari 95? Jawabannya tidak. Kita looping lagi J5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lanjut ke if, data ke-5 lebih besar dari data ke-1. Di sini data ke-5 itu ada angka 19 dan data ke-1-nya ada 95. Apakah 19 lebih besar dari 95? Tentu tidak. Lanjut ke looping lagi berarti. J6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Karena 6 tidak lebih dari 6. Ini sama angkanya. Jadi karena tidak terpenuhi syarat yang itu, berarti kita skip yang if-nya. Lanjut ke eksekusi ke selanjutnya. If imin tidak sama dengan dari i. Kita masukin imin yang terakhir, berarti 1 tidak sama dengan i. I-nya kita punya 0, berarti kita masukin 0. Apakah 1 tidak sama dengan 0? Jawabannya ya. Jika ya, langsung eksekusi ke kondisi yang tem. Nah, tem sama dengan data imin. Nah, di sini kita masukin iminnya, kita masukin 1. Nah, berarti data ke-1 kita lihat di sini ada 95. Nah, langsung ke selanjutnya. Kita lihat dari sini. Kita lihat dari yang ini. Data imin sama dengan data i. Berarti kita masukin iminnya 1 sama dengan i-nya tuh 0. Berarti data ke 0 tuh ada angka 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang bawahnya. Di sini ada AI atau data I sama dengan tem. Nah, di sini berarti kita masukin I-nya 0 terus sama dengan tem. Temnya kita tahu dari yang tadi kita hitung di atas ini 95. Berarti data 0 sama dengan 95. Nah, karena prosesnya udah terpenuhi, kita uraikan. Indeks A datanya ada 6, indeks ke 0 1 2 3 4 5. Nah, di sini tem itu untuk pergantian indeks. Jadi yang di sini asalnya data ke 0 itu angkanya 3,
Nah, angka 3 ini kita jadi ganti ke indeks ke satunya. Jadi yang tadinya indeks ke satunya 95 jadi angka 3. Yang indeks ke nolnya asalnya 3 jadi 95. Nah, kita udah melalui proses. Di sini kita dapat pas 1. Nah, karena kita udah dapat pas 1 dan udah ketemu kurung kerawal nih di sini. Berarti kita looping ke yang atas. I sama dengan 1. Nah, sama kayak yang di atas, kita langsung masukin aja. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, kita langsung eksekusi ke selanjutnya. I- sama dengan 1. Lanjut ke J sama dengan I plus 1. Kenapa J 2? Karena di sini kita menggunakan I plus plus. Jadi kita ditambah 1. Jadi kita di sini mulai dari J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Langsung kita masuk. Ini 2-nya dari J. Dan di sini I-nya 1. Nah, di sini kita lihatnya dari data yang kita udah buat di pas 1. Berarti kita lihat dari data yang baru ini, nggak usah lihat dari data yang di atas. Nah, kita lihat dari sini. Nah, di sini berarti data kedua berarti 4, data ke 1 ada angka 3. Apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabannya ya. Kalau ya, kita langsung eksekusi I- sama dengan J. J-nya kita di sini punya 2, berarti kita punya I- sama dengan 2. Selanjutnya kita tambahin 1, J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita langsung masuk ke if-nya. Di sini ada data ketiga lebih besar dari data kedua. Kita langsung masukin aja. Data ketiga di sini ada angka 25 di sini. Lebih besar dari data kedua ada angka 4. 25 apakah lebih besar dari 4? Ya. Langsung eksekusi ke I-nya. I-nya kita punya angka 3. Nah, di sini kita looping J4. 4 apakah kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut ke if. Data keempat ada angka 8. Data ketiga ada angka 25. Apakah 8 lebih besar dari 25? Jawabannya tentu tidak. Kalau tidak, kita looping lagi, skip yang if-nya. Berarti kita di sini lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 masih kurang dari 6? Ya. Jika ya, kita masuk ke if. Di sini kita masukin data kelima. Data kelima itu angkanya 19, lebih besar dari data ketiga. Nah, kita masukin angka 25. Karena 19 tidak lebih dari 25, maka kita looping lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak, karena 6 tidak kurang dari 6. Makanya sama. Karena syaratnya tidak terpenuhi, lanjut ke if selanjutnya. If I- tidak sama dengan I. Kita masukin I-nya berapa, I-nya berapa. I-nya di sini kita yang terakhir itu ada angka 3. I-nya di sini kita masih di I1. Berarti 3 tidak sama dengan 1. Jawabannya ya. Langsung eksekusi ke temnya. Sini kita langsung masukin data ketiga dari I-. Data ketiga ada angka 25 nih. Nah, langsung ke berikutnya. Data 3 sama dengan data 1. Kita lihat data satunya berapa. Di sini ada angka 3. Berarti data satunya sama dengan 3. Di sini data 3 sama dengan data 1, data satunya sama dengan 3. Selanjutnya ada kita masukin data 1 sama dengan tem.
Tem itu kita dapat dari atas ini 25, berarti kita ketahui data ke 1 itu sama dengan 25. Karena udah, kita langsung jabarin. Indeks A datanya ada 6, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus masuk ke integernya. Indeks ketiga itu 25, kita ubah jadi 3. Dan asalnya indeks ke 1 itu 3, kita ubah jadi angka 25. Di sini kita dapat pas 2. Kita looping ke I berikutnya. I sama dengan 2. Sini kita langsung aja. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya iya. Langsung eksekusi ke I min sama dengan 2, kita tambah 1 dari atasnya. Nah, langsung lanjut ke J sama dengan 3. Sini 3 apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Kita masuk ke if-nya. Data ketiga lebih besar dari data kedua. Kita lihat data ketiga ada angka 3. Kita lihatnya data yang baru ya, dari pas 2. Nah, data kedua itu ada angka 4. Apakah 3 lebih besar dari 4? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita langsung looping ke J4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Masuk ke if. Sini ada data keempat lebih besar dari data kedua. Kita masukin data keempat itu ada angka 8 lebih besar dari angka 4. Di sini data keduanya ada angka 4. Apakah 8 lebih besar dari angka 4? Jawabannya iya. Jika iya, langsung eksekusi. I min sama dengan J. Berarti I min sama dengan 4. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Data kelimanya 19. Data keempatnya ada angka 8. Apakah 19 lebih besar dari 8? Jawabannya iya. Kalau iya, sama eksekusi langsung. Berarti I min sama dengan 5. Lanjut ke J6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Nah, berarti kalau tidak, kita skip if yang di sini, berarti langsung ke if selanjutnya. I minnya 5 tidak sama dengan 2. Jawabannya ya. Langsung eksekusi ke tem. Di sini data 5, kita masukin data kelima. Kita lihat data kelima itu ada angka 19. Data kelima sama dengan data kedua. Data kedua itu di sini kita lihat ada angka 4. Data 2 sama dengan tem. Temnya kita ambil yang dari atas, itu 19. Indeks kedua tadinya angkanya 4, kita tukar jadi 19. Nah, indeks kelima yang tadinya 19 kita tukar jadi 4. Kita udah dapet pas 3. Berarti kita looping lagi ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, langsung ke eksekusi iminnya. Imin sama dengan 3, J sama dengan 4. Nah, di sini 4 apakah kurang dari 6? Ya. Apakah 8 lebih besar dari 3? Jawabannya ya. Imin sama dengan 4. Lanjut, J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kita masuk ke if-nya. Di sini kita data 5 lebih besar dari data 4. Masukin data kelima angka 4. Data keempat ada angka 8. Apakah 4 lebih besar dari 8? Jawabannya tidak. Jika tidak, skip if yang di sebelahnya. Lanjut ke loopingan selanjutnya. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak, karena tidak terpenuhi if-nya. If I min tidak sama dengan I, kita masukin I min sama I nya. I minnya 4, I nya 3. Apakah 4 tidak sama dengan 3? Ya, jawabannya. Kita masukin data keempat berarti di sini. Nah, data keempat itu ada angka 8. Berarti temnya kita punya
angka 8. Nah, selanjutnya sini ada data kelima sama dengan data ketiga. Data ketiga itu ada angka 3, berarti data kelima sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke data ketiga sama dengan tem. Temnya kita udah ketahui angka 8, jadi data ketiga kita ubah jadi 8. Indeks ketiga kita ubah yang asalnya 3 jadi 8, dan indeks keempat kita ubah jadi angka 3. Nah, kita berarti udah dapat sampai pas 4. Kita lanjut ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, langsung eksekusi ke imin sama dengan tambah 1 4. Berarti langsung masuk ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Masuk ke if, kita masukin data kelimanya 4, data keempatnya ada angka 3. Apakah 4 lebih besar dari 3? Ya, langsung ketahui iminnya sama dengan 3. Lanjut looping ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Nah, berarti masuk ke if imin tidak sama dengan i. Kita masukin imin sama i nya. Iminnya 5, i nya kita ada di i4, berarti 5 tidak sama dengan 4. Ya, langsung masuk ke tem sama dengan data kelima. Data kelima itu ada angka 4, berarti kita ketahui temnya sama dengan 4. Nah, di sini kita lanjut data kelima sama dengan data keempat. Nah, data keempatnya itu ada angka 3, berarti data kelima sama dengan 3 karena sama data keempat. Selanjutnya data keempat sama dengan tem. Tem itu kita ketahui tadi udah dihitung jadi angka 4, berarti data keempat ganti jadi 4. Kita uraikan indeks A ada 6 data, terus kita tukar indeks keempat yang asalnya 3 jadi 4, lalu tukar ke indeks kelima asalnya 4 jadi angka 3. Kita di sini udah dapat pas 5. Kita looping lagi ke I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Nah, sini syaratnya tidak terpenuhi nih. Berarti karena tidak terpenuhi, jadi selesai. Tidak ada loopingan selanjutnya karena kita udah ketemu kurung kurawal. Sekian penjelasan tentang selection short descending dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.